Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janjiban Amirin Syabani selaku komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Di sini saya ditemani oleh pasangan calon nomor urut 3. Kepada pasangan calon nomor urut 3 boleh diperkenalkan calon ketua dan calon wakil ketuanya. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Susiana Mukti Aljabar, angkatan 2023. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2025-2026. Halo teman-teman, dan saya Raden Albaro Faresta, angkatan 24, sebagai calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2025-2026. Oke, berarti di sini saya panggilnya Akang-Akang ya. Siap kan? Boleh kan? Nah, terkait dalam mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, tentunya Akang-Akang membawa visi misi, program kerja dan slogan yang Akang-Akang bawa begitu. Betul. Nah, bagaimana terkait visi misi dan program kerja dan tentunya slogan yang Akang-Akang bawa gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang sebelumnya. Mungkin untuk menyampaikan visi misi, wakil saya yang akan menyampaikannya. Baik. Silakan. Jadi visi misi kami adalah merevitalisasi nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi agar BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan mampu berperan sebagai katalisator pengembangan karakter mahasiswa yang unggul dalam bidang akademik, profesional dan sosial untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja nanti. Untuk misi yang pertama, kita akan menghidupkan budaya literasi agar menciptakan lingkungan kampus yang akademis. Jadi mahasiswa bisa berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah itu mengadakan pengembangan soft skill yang dibutuhkan mahasiswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan yang keempat adalah membuat ruang untuk mahasiswa dapat melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah jejaring komunikasi dengan para alumni. Baik. Selanjutnya terkait program kerja. Oke. Terkait program kerja yang kami bawakan itu ada 5 sesuai dengan misi kami. Yang pertama itu ada Pasundan Limpik, dan yang kedua ada Skill Class, yang ketiga Student Law Research Club, dan yang keempat itu Inkubator Jejaring, dan yang kelima Ngobrol Bareng Alumni. Oke, mungkin bisa saya jelaskan ya Kang satu persatu daripada program yang kami bawakan ini. Betul. Yang pertama itu Pasundan Limpik. Mengapa kami mencantumkan Pasundan Limpik ini di program kerja? Menurut kami, setelah melihat daripada kepengurusan BEM sebelumnya, untuk mengadakan program kerja yang notabene-nya berfokus pada akademik gitu. Tapi kan terlepas dari itu ada mahasiswa juga yang memiliki potensi di non-akademiknya. Maka dari itu kami ingin membawakan sebuah program yang dimana ada program akademik dan juga ada program non-akademiknya. Jadi nanti itu si program kerjanya itu ada yang akademik dan non-akademiknya itu mungkin kita ambil contoh di kepengurusan 2021 itu lomba debat nasional, misal kita anggap seperti itu. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan non-akademiknya. Seperti apa? Kita merangkul semua komunitas yang ada di Fakultas Hukum ini. Itu ada badminton, basket, futsal, sama voli. Nah, jadi nanti kita langkah pertama yang kita ambil, kita mengundang seluruh pengurus daripada komunitas itu untuk berdiskusi. Sepakat tidak untuk melakukan program kerja ini. Lantas kalau misalkan sepakat, nah kita bareng-bareng mewujudkan program kerja ini. Seperti itu Kang mungkin. Dari penjelasan program nomor 1 ini. Yang kedua itu skill class ya. Nah mungkin kan dari misi
kami mengembangkan soft skill. Nah, kita ini ingin mahasiswa Fakultas Hukum ini tidak hanya jago dalam bidang akademisnya gitu. Kita juga harus mengasah skill karena pandangan kami terhadap Fakultas Hukum kan setelah lulus kita kerja profesional, harus ada skill yang nantinya ditawarkan di dunia kerja gitu. Nah, oleh karena itu kami membawakan program kerja ini skill class. Mungkin nanti bagaimana pengejawantahannya itu melihat dulu ke indikator-indikatornya. Apakah skill class ini akan dilakukan secara berkala, entah hanya sekali. Mungkin kalau kami berpandangan ini harus secara berkala, entah itu secara seminggu sekali atau sebulan sekali, itu. Supaya melatih soft skill mahasiswanya. Kan bisa kita misalnya di minggu pertama mengadakan latihan soft skill drafting. Nah, itu kan nanti di minggu keduanya apa nih? Follow up terhadap yang pertama ini gitu. Pengembangan skill yang pertama ini apa gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke program yang ketiga. Itu Student Law Research Club. Jadi mahasiswa mampu melakukan penelitian. Penelitian apa? Karena kita anak hukum gitu. Jadi kita harus bisa meneliti kebijakan-kebijakan daripada pemerintah untuk setidaknya kita memahami ini. Oh, si pemerintah tuh arahnya mau ke sini nih. Jika memang arah daripada pemerintah ini menyusahkan ke masyarakat, nah kita bantulah kepada masyarakat ini. Nah, itu masuk ke pengabdiannya. Maka dari itu misi poin yang ketiga dari kami ini memberikan ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Dan di program kerja ini kami juga inginlah gitu kolaborasi antar mahasiswa dan dosen. Karena kami melihat mahasiswa pun tidak bisa lah, maksudnya dikatakan belum mampu untuk melakukan penelitian sendiri. Gitu. Dalam artian harus ada tangan yang lain membantunya. Gitu. Dan yang keempat, inkubator jejaring. Kenapa inkubator jejaring? Karena misi kami itu yang keempat, kolaborasi dengan berbagai pihak. Di sini kami sebagai pengurus BEM nantinya akan mendata jejaring mana aja nih yang sudah MOU dengan Fakultas Hukum. Kerjasama ya? Nah, yang sudah kerjasama. Jadi kita data mana aja nih, instansi mana aja, lembaga mana aja. Nanti kita jadiin data dan kita soan lah ke sana. Kita berkomunikasi dengan pihak sana untuk setidaknya mereka mau untuk datang ke kampus kita ini. Output dari itu apa? Output dari itu yang kami harapkan agar mahasiswa tidak bingung lagi menentukan arah dia mau kemana, seperti itu. Dan program kerja yang kelima itu ngobrol bareng alumni, karena misi kami merajut jejaring dengan alumni. Kenapa demikian? Karena kami rasa selama saya di Fakultas Hukum ini kurang dekat dengan alumni, karena yang saya pikirkan gitu, kalau saya udah keluar dari Fakultas Hukum pasti nih saya membawa almet Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadi kalau kita kuat ikatan alumninya gitu, pasti gampang lah untuk ngebuka jejaring dan pengembangan karir kita sendiri gitu. Mungkin penjelasan secara garis besarnya terkait program kerja sudah. Terkait program kerja. Nah, terkait program kerja berarti yang bisa saya tarik garis besarnya itu dari pasangan calon nomor 3 tuh ingin bersinergitas dengan segala unsur. Betul. Baik dari mahasiswa, tenaga pendidik, ya, dan alumni sekalipun ya, gitu. Betul kan. Nah, selanjutnya mungkin
slogan nih, slogan apa yang akan kalian bawa gitu. Terus apa sih makna dari slogan kalian gitu? Oke. Slogan yang kami bawa itu haliku aing. Kenapa haliku aing? Bukannya kami ingin arogan atas kepengurusan ini, betul. atas jabatan ini, bukannya seperti itu. Cuman kami ingin menjadi orang yang pertama yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa butuh apa? Kita yang pertama membadani gitu. Misalnya komunitas A butuh ini nih, oke, sama kita gitu. Itu yang jadi canangan kami. Kenapa tagline itu muncul gitu. Terlepas dari itu ada penjelasan per huruf daripada haliku aing itu. Betul. Yang pertama itu ada harapan, yang kedua aksi, yang ketiga loyalitas, yang keempat integritas, sama yang kelima kolaborasi. Terus arti dari ku aing apa? Nah, karena urusan aspirasi advokasi nggak main-main kan? Betul, sepakat. Gitu. Jadi haliku aing. Sepakat. Nah, terkait program kerja, visi misi dan slogan itu kan sudah kalian sampaikan. Betul, siap. Selanjutnya mungkin pasti nih kalian mencalonkan diri sebagai calon ketua dan calon wakil ketua tuh awalnya tuh timbul keresahan. Betul. Nah, keresahan apa sih yang kalian rasakan gitu hingga kalian ada rasa ingin untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan calon wakil ketua begitu? Mungkin dari kamu. Dari saya dulu. Mungkin kalau keresahan dari diri saya sendiri, kalau saya mencalonkan jadi ketua BEM itu emang ada keinginan dari semester pertama kali masuk ke Fakultas Hukum ini. Oh, saya ingin menjadi ketua BEM Fakultas Hukum nih, gitu kan. Itu awalnya bercandaan saja, gitu. Obrolan dengan teman sekosan gitu. Aku pengen jadi ketua BEM nih, gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, keinginan itu makin besar. Kenapa? Karena saya merasa kurangnya kehadiran daripada badan eksekutif mahasiswa ini terhadap mahasiswa sendiri gitu. Lebih ke mementingkan formalitas saja gitu dibanding mengembangkan minat dan bakat daripada si mahasiswa ini. Jadi kan seharusnya kita gitu sebagai kepengurusan daripada badan eksekutif mahasiswa memperhatikan juga gitu apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Mungkin keresahan dari saya itu Kang, makanya saya ingin gitu menjadi ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini gitu. Oh, mungkin itu keresahan dari Kang Susena sendiri gitu terkait kenapa pada akhirnya Kang Susena ini ingin gitu mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Mungkin sekarang bisa dari Kang Raden gitu terkait keresahan apa sih gitu. Kalau dari aku nggak jauh beda sih sama keresahannya Susena karena aku ngelihat BEM nih kayak eksklusif banget gitu. Terus jadi saat aku kenal Susena nih menjelaskan visi sama misinya, terus aku kayak tertarik gitu. Jadi aku kayak pengen jadi bagian dari BEM yang dijalankan Susena gitu. Nah, jika nantinya kalian terpilih sebagai calon atau sebagai ketua BEM Fakultas Hukum dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum, gagasan apa yang akan kalian bawa gitu jika nantinya kalian terpilih begitu? Gagasan apa yang akan kami bawakan, yang akan kami tawarkan terhadap mahasiswa sendiri tidak terlepas daripada program kerja yang kami bawakan tadi. Jadi mungkin gagasan yang kami bawakan ini dikatakan kalau bisa berjalan tapi tidak instan. Betul. Jadi harus punya jangka panjang gitu. Gagasan yang ingin kami bawakan ini, kita sebagai Fakultas Hukum Universitas Pasundan memiliki daya saing di dunia kerja gitu. Jangan karena kita kampus swasta kita dipandang sebelah mata. Betul. Tidak, kita harus bisa membuktikan kita bisa
setara dengan fakultas hukum universitas-universitas lainnya. Betul, sepakat. Gitu Kang. Nah, terkait gagasan kan tadi sudah disampaikan. Siap. Terus selanjutnya mungkin terkait kan tadi Kang Susena dan Kang Raden sendiri selalu membawa sinergitas antara unsur begitu. Ya. Nah, bagaimana sih kalian menjaga sinergitas atau hubungan antara kelembagaan dengan mahasiswa gitu? Oke. Nah, mungkin kalau berbicara cara menjaga sinergitas antara lembaga BEM dan mahasiswa, kami akan membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyuarakan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi, misal nih, mahasiswa ada keperluan ini, datang saja ke BEM. Karena Sekre BEM nantinya yang akan kami duduki, kami terbuka 24 jam gitu. Karena kenapa? Saya rasa jika nanti saya terpilih, karena saya memiliki beban nih gitu. Betul. Suara daripada mahasiswa untuk menyampaikan keresahan-keresahannya. Betul. Jadi kunci daripada menjaga sinergitasnya itu komunikasi Kang. Betul. Komunikasi antar kita selaku pengurus gitu, selaku pengurus lembaga BEM dan dengan mahasiswa gitu. Jadi kita lah yang turun, jangan mahasiswa lah yang mencari kita. Jadi kita yang menyodorkan apa nih yang dibutuhkan mahasiswa, gitu kan. Nah, terkait peran mahasiswa di tengah apatisnya mahasiswa di lingkungan fakultas begitu. Hal apa yang akan dilakukan oleh kalian sebagai pasangan calon ketua dan calon wakil ketua mengenai peran mahasiswa ini begitu? Oke. Kalau berbicara tentang apatisme daripada mahasiswa, saya rasa betul sepakat pada hari ini mahasiswa apatis. Tapi harapan saya di kepengurusan nantinya, di pengurusan saya ingin melibatkan semua mahasiswa. Jadi ini kita ngadain program Pasundan Limpik nih. Betul. Kita bukalah obrolan, buka diskusi kepada mahasiswa. Program ini tuh menurut kalian gimana? Jadi kita melakukan dulu riset nih. Misal nih kita melakukan risetnya seminggu atau 2 minggu nih. Nanti hasilnya apa? Kita diskusiin bareng. Gitu dengan badan perwakilan mahasiswa sendiri. Seperti itu kan. Nah, terkait program kerja, kurang lebihnya tuh tadi dari teman-teman menyampaikan 6 program kerja begitu. Kurang ada lebih 5 program kerja. Nah, mengenai program kerja yang telah kalian susun tersebut, jika terdapat kemungkinan tidak terlaksananya salah satu program kerja kalian, antisipasi seperti apa yang akan kalian bawa jika memang program kerja yang kalian bawa tidak terimplementasikan? Kami rasa kecil kemungkinan untuk tidak terrealisasi. Itu kami pede lah atas apa canangan program kerja kita, karena kita juga memikirkan timeline daripada program kerja ini. Jadi sebulan kepengurusan kita harus udah ada di titik mana nih? 2 bulan kepengurusan harus ada titik mana nih? Gitu. Dan 3 bulan kepengurusan kita harus udah melakukan apa? Jadi bukannya saya merasa tidak memikirkan hal-hal kemungkinan untuk tidak terrealisasinya, saya memikirkan. Namun kita harus tetap optimis dengan menjalankan program kerja itu dengan timeline yang sudah kami rencanakan dari awal. Seperti itu. Jadi terkait program kerja sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Betul kan? Gitu ya? Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir, siap. Apa kelebihan kalian dari pasangan calon yang lain begitu? Kelebihan, kalau berbicara kelebihan mungkin kurang etis kami menilai diri kami sendiri lebih daripada pasangan calon yang lain. Cuman kami dengan tawaran yang kami sajikan barusan mungkin itu menjadi pembeda. Dengan tagline yang kami rasa berbeda dari yang lain, itu menjadi ciri khas kepemimpinan kami. Jadi pembeda kami siap
menjadi tameng daripada mahasiswa sendiri gitu. Makanya muncul tagline halik ku aing gitu kan. Sepakat. Nah, sekarang merupakan pertanyaan terakhir Siap. di podcast kali ini. Bisa bisa utarakan lah ajakan kalian kepada mahasiswa begitu untuk memilih kalian di tanggal 4 nanti. Gitu. Oke, siap. Mungkin bisa dilihat Pak. Halo teman-teman. Kami pasangan calon nomor urut 3 ingin mengajak teman-teman untuk memilih kami. Mari kita bangun Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang lebih baik. Bersama saya Susaina Aljabar, Saya Raden Albara. Jabar membara, halik wa aing. Harapan, aksi, loyalitas, integritas, kolaborasi. Karena urusan aspirasi advokasi nggak main-main. Siap. Alhamdulillah sudah selesai podcast hari ini. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan calon wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 3, Kang Susena dan Kang Raden. Terima kasih banyak. Jadi seperti itulah mahasiswa, podcast kali ini bersama pasangan calon ketua dan calon wakil ketua pasangan calon nomor urut 3. Terima kasih. Saya Jan Jibar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.